Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Pendidikan di Indonesia kerap dirundung permasalahan. Motivasi belajar generasi muda jadi salah satu imbasnya. Namun, Medan dianugerahi anak-anak muda yang cukup peka dan tanggap melihat permasalahan ini. Youth Awareness Community atau YAC tidak hanya menyadarkan masyarakat tentang dunia pendidikan, tetapi juga tentang isu-isu yang menjadi permasalahan di tanah air. YAC mengemban misi mengajak anak muda Kota Medan untuk peduli terhadap sesama. Pendidikan, lingkungan, kesehatan, teknologi dan budaya adalah aspek kesadaran yang ingin mereka bentuk di tengah-tengah masyarakat. Berbagai lomba diadakan guna mengasah sportivitas siswa. Diharapkan dari permainan ini mereka bisa mengambil nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya dukungan moral, mereka juga memberikan donasi kepada para siswa agar semakin semangat menjalani aktivitas di sekolah. Sudah sepantasnya jiwa muda dari YAC menjadi teladan bagi generasi muda Kota Medan. Merekalah insan muda penabur kebaikan. Seperti motonya, "It's time to youth for act." Ya, Medan dianugerahi anak muda kreatif yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Sambil mengeksplorasi tempat wisata, mereka juga ternyata mengadakan bakti sosial kesehatan masyarakat di daerah setempat. Nah, mereka menamakan diri dengan nama Youth Awareness Community atau yang disingkat dengan YAC. Nah, pemirsa, untuk itu sudah hadir bersama saya Ketua Youth Awareness Community, yaitu ada Nada Gultom. Halo Bang Nada. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, terima kasih nih sudah hadir di Selasar Budi. Bang Nada, seperti apa sih ceritanya kenapa YAC ini hadir di Kota Medan? Nah, YAC ini hadir di Medan untuk memberikan suasana yang baru di mana kita mengajak terutama muda-mudi yang hobi jalan-jalan. Kita ajak untuk ikut kegiatan jalan-jalan sambil berbuat amal. Jadi funnya dapat, kegiatan amalnya dapat. Baik. Nah, sejak kapan nih pergerakannya sudah mulai terlihat? Untuk terbentuk YAC tersendiri tanggal 7 November. Tapi sebelum 7 November tersebut, kita sudah buat 2 kegiatan, di mana kegiatan pertama kita lakukan di Desa Sitorus, di Porsea, dan kegiatan yang kedua kita lakukan di Kampung Nelayan Seberang. Oke, berarti bisa dikatakan ada pergerakannya dulu, barulah muncul YAC. Benar kemudian sekali. Ya. Nah, Bang Nada, kenapa nih harus YAC? Oke, karena kita segmennya menyasar volunteer anak muda, jadi kita ingin mengkolaborasikan jalan-jalan sambil beramal. Karena kalau kegiatan kita hanya beramal dulu itu terlalu monoton. Jadi kita ingin merubah mindset bahwasanya kegiatan beramal sambil jalan-jalan itu bisa dikolaborasikan. Nah, ini kan YAC sudah hadir di Kota Medan. Lalu apa nih yang YAC tawarkan di tengah-tengah masyarakat? Nah, yang YAC tawarkan, kita tahu sendiri ya, untuk khususnya pendidikan di Indonesia itu belum rata. Jadi kita bisa memberikan inspirasi ke adik-adik bahwasanya cita-cita mereka tuh nggak, kebanyakan ya adik-adik ini kan mentok di cita-citanya kok nggak polisi, dokter, pilot. Benar. Nah, jadi kita nanti volunteer ada beberapa nanti dari lintas profesi. Jadi kita ajak mereka untuk tampil depan kelas untuk bahwasanya mereka biar bahwasanya ini loh Dek, cita-cita tuh nggak hanya sekedar polisi, dokter seperti itu ya. Ada lagi profesi-profesi ada loh Dek yang lain. misalnya cita-cita yang bisa lebih masih banyak loh cita-cita yang bisa digapai, nggak harus cita-cita itu yang harusnya polisi, dokter, pilot. Misalnya seperti apa nih Bang cita-cita? Fotografer, wartawan, Wah, bener-bener. penulis,
Mengutip dari namanya Youth Awareness Community, ada kata awareness, kesadaran berarti ya. Nah, kesadaran seperti apa nih yang ingin dibentuk di masyarakat? Kesadaran terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi dan budaya. Di mana di setiap perjalanan di hari pertama itu kita berkegiatan melakukan pengajaran dan kesehatan. Oke, dan di hari keduanya kita melakukan eksplorasi tempat wisata di desa, nggak jauh dari desa tersebut. Untuk tujuannya wisata tersebut bisa lebih terkenal dan nanti feedbacknya untuk warga sekitar. Macam kita kemarin ke Kampung Nelayan, kita melakukan tanam mangrove. Jadi banyak warga sebenarnya nggak tahu apa sih sebenarnya tujuan nanam mangrove itu. Maksudnya, mereka nggak tahu bahwasanya mangrove itu bisa menahan abrasi. Iya. Bener. Jadi selama ini mereka suka menghancur-hancurkan gitu. Ini loh Bu, Bapak, bahasanya mangrove ini, tanaman mangrove ini manfaatnya luar biasa untuk menahan abrasi laut. Sementara rumah mereka rata-rata rumah panggung. Berbicara tentang misi yang dijalankan oleh YAC, apa sih? Menjembatani ke warga untuk mendapat bantuan materi maupun non material dan untuk mengajak muda-mudi untuk lebih peduli terhadap pendidikan, kebudayaan dan lingkungan alam. Nah, kemudian ini seperti apa motivasi pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang khususnya di usia sekolah? Motivasinya, tujuannya agar adik-adik itu lebih giat untuk menggapai cita-citanya. Seperti apa sih cara teman-teman untuk memotivasi ataupun membentuk kesadaran masyarakat untuk dunia pendidikan khususnya? Kemarin kita ada buat kayak sejenis penyuluhan di desa Kampung Nelayan. Di situ kita tidak hanya menampilkan guru dan juga orang tua kita datangkan. Jadi harapan kita pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru, kalau bisa dari lingkungan yang paling kecil, keluarga. Jadi tujuan kita, harapan kita itu agar orang tua, murid mensupport anaknya agar lebih semangat untuk menggapai cita-cita dengan melalui dunia pendidikan. Selama berkiprah nih di Kota Medan, apa saja sudah kegiatan yang dilakukan oleh YAC? Sejak YAC berdiri itu udah ada charity fun trip dari pertama sampai ketiga. Yang pertama itu di Porsche, yang kedua di Kampung Nelayan, yang ketiga di Batu Kata. Dan di samping charity fun trip kita ada kegiatan di tengah kota. Kita ada kemarin hadir di Sinabung untuk melakukan traumatic healing, dan kemarin 17-an kita hadir di SD Bagan Percut. Oke, berarti juga menyambut beberapa event hari besar ya? Iya. Berarti. Oke, baik Bang Nada, kita simpan dulu sejenak perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, seperti apa kegiatan YAC? Berikut liputannya. Ya, nama saya Nanda Prima. Saya dari bagian dari YAC. Halo, nama saya Rizky Alanda. Saya sekretaris YAC. Oke, nama saya Anggi Maulida Hanum. Saya salah satu tim medis dari YAC. Nama saya Nina Fitriani. Saya sebagai anggota di Youth Awareness Community. Motivasi saya ikut kegiatan YAC ini karena banyak banget keseruannya dan saya suka sama anak-anak. Terutama ngelihat pendidikan di Indonesia kayaknya memang masih butuh banyak sekali daerah-daerah yang mesti tetap kita jaga semangatnya dan pengen tetap majukan pendidikan Indonesia mulai dari pedalaman gitu. Motivasi saya ikut YAC karena awalnya saya melihat pendidikan di Indonesia itu masih kurang. Apalagi di Sumatera Utara, padahal kan pendidikan itu masih bagus. Tapi di pedalaman itu kurang sekali gitu. Dan yang kita jumpai juga jauh berbeda seperti yang kita lihat. Motivasi saya untuk ikut YAC itu untuk mengetahui masyarakat pedesaan di Indonesia ini, atau lebih tepat kami berpusat di Sumatera Utara, di Medan. Terus saya ingin tahu lebih bersosialisasi dengan berbagai dari profesinya sendiri. Manfaatnya saya mengenal lebih banyak karakter orang, dan saya mengenal diri saya sendiri, mengenal karakter diri saya sendiri untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru setiap saya mengikuti safety yang barunya juga. Motivasi saya simpel aja sih sebenarnya. Saya ingin punya teman-teman baru yang sama-sama memiliki keinginan untuk membantu sesama gitu. Jalan-jalan sambil beramal.
Aksi ini mereka sebut dengan Charity Fun Trip, disingkat CFT. Desa Gung Pinto, Kabupaten Karo, dipilih jadi lokasi pelaksanaan CFT keempat kali ini. Budaya warga desa di sini masih sangat kental, sehingga CFT kali ini mengusung tema kebudayaan. Di hari pertama perjalanan mereka, YAC memperkenalkan budaya nasional kepada adik-adik di SD Negeri Gung Pinto ini. Mulai dari memperkenalkan lagu daerah hingga pakaian dan rumah adat milik Nusantara. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan beragam profesi, dengan harapan agar pandangan mereka terhadap cita-cita bisa lebih luas dan terbuka. Masih di hari yang sama, YAC juga membuka posko pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat setempat. Warga mendapatkan pelayanan berupa penyuluhan seputar narkoba, pemeriksaan tekanan dan cek gula darah, serta mendapatkan obat-obatan. Dan di hari ketiga, mereka menjelajahi potensi wisata budaya di Desa Silalahi dan Pantai Pasir Putih, Parbaba. Rasa lelah pun terbayarkan melihat raut bahagia masyarakat. Ini usaha nyata anak muda bangsa yang mencoba meringankan beban negeri ini. Mengeksplorasi alam sambil memupuk kebaikan adalah cara YAC untuk berkontribusi bagi tanah air Indonesia. Wah, pemirsa, ini ternyata sangat menarik. YAC punya program Charity Fun Trip, yaitu kegiatan jalan-jalan sambil beramal. Nah, untuk itu akan kita dalami kembali ya. Nah, Bang Nada, seperti apa nih kegiatan Charity Fun Trip? Kenapa nih diberi nama Charity Fun Trip? Charity Fun Trip karena kita jalan-jalan sambil beramal. Jadi kita di setiap kegiatan kita yang mengunjungi desa, kita juga ikut mengeksplor wisata seputaran desa tersebut. Jadi nggak muluk-muluk kegiatan baksos, jadi ada jalan-jalannya. Jadi anak-anak muda sekarang ini kan lagi hobi nih jalan-jalan. Jadi kok bisa, apa sih salahnya? Kita bisa jalan-jalan sambil beramal, jadi dapat dua-duanya. Benar, jalan-jalannya dapat, amal Amalnya kebaikannya juga dapat, benar ya. Nah, kemudian untuk ide sendiri, dari mana sih ide Charity Fun Trip ini lahir? Sebenarnya ide Charity Fun Trip ini hadir waktu Charity Fun Trip pertama ya, waktu ke Persia. Kita sih tuh bingung, ini apa nama pergerakan kita? Oh, belum punya nama waktu itu ya? Jadi, entah siapa tiba-tiba kecetus saja. Gimana kalau Charity Fun Trip? Boleh juga, karena sesuai juga kan, kita ada tripnya, fun, karena kita jalan-jalan senang, karena berbuat baiknya, ada charity-nya. Bicara tentang teknis Charity Fun Trip, ini seperti apa nih teknisnya di lapangan? Oke, teknisnya nanti kita ada proses pendaftaran, di mana nanti ada dikenakan biaya. Nah, nanti kita setelah open recruitment, kita berangkat ke desa yang kita tuju. Ini apakah terbuka untuk umum atau hanya YAC? Sangat terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum ya berarti rekrutmennya ya? Iya. Baik. Kita sebelum berangkat itu kita biasanya H-3 minggu kita udah open recruitment. Nah, nanti di situ kita saring nanti mana yang benar-benar bisa dijadikan volunteer. Nah, setelah itu nanti kita berangkat ke desa yang dituju. Hari pertamanya kita di situ ada tim yang untuk fokus ke pendidikan, ada yang ke kesehatan. Dan di hari keduanya situlah kita ngambil fun jalan-jalannya. Fun dan tripnya tadi ya, seperti itu. Pelayanan kesehatannya sendiri nih, kan tadi ada dikatakan bahwa kesehatan masyarakat ya. Nah, pelayanan kesehatannya seperti apa nih yang diberikan kepada masyarakat setempat? Kita buka pengobatan gratis untuk di masyarakat desa tersebut. Nanti kita ada menyediakan dokter, nanti di sana nanti diperiksa dan untuk diperiksa dan dikasih pengobatan gratis. Oke, baik. Nah, untuk tenaga medis dan obat-obatan sendiri nih, dari mana nih didatangkan? Nah, kebetulan volunteer kita ada dokter. Jadi volunteernya ada yang dokter? Iya, jadi kita dokter
Jadi kita dokternya dari volunteer dan obat-obatan kita disupport dari donatur. Dari donatur. Iya. Nah, kalau untuk dari pemerintah sendiri ada tidak mensupport? Untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada ya, Belum. berarti hanya mengharapkan dari donatur. Nah, mungkin setelah menonton tayangan ini bisa hadir ya nanti di donatur yang akan memberikan obat-obatan ya. Pada CFT keempat kali ini, ada 29 orang relawan YAC yang turun ke Desa Gung Pinto, Kabupaten Karo. Di antaranya, 18 orang merupakan anggota baru YAC, 2 orang tim medis, dan sisanya adalah panitia dan pengurus YAC. Selalu ada proses pembekalan sebelum memberikan motivasi dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Nah, kemudian ini anak muda, berarti gairah untuk jalan-jalannya pasti masih sangat Tinggi. menggebu-gebu nih ya. Nah, kemudian seperti apa nih trip yang dilakukan oleh teman-teman YAC? Trip kita yang kemarin kita lakukan trip itu menelusuri gua. Menelusuri gua yang di Desa Batu Katak. Dan finishing kita, situ kita nganyut dengan ban. Oke. Apakah ini tempat wisata yang tidak terjamah atau tempat wisata baru atau yang sudah ada kemudian digalakan? Sebenarnya tempat wisatanya sudah ada, tapi nggak banyak orang tahu. Macam Batu Katak itu masih kalah populer dari Bukit Lawang. Batu Katak itu mempunyai wisata alam yang sangat baik, bisa untuk di potensi cukup besar, di mana sungainya itu masih cukup bersih. Oke. Jadi bagaimana masyarakat caranya untuk agar benar-benar menjaga agar, karena penyakit orang Indonesia ini nggak bisa menjaga di mana-mana. Benar. Penyakit Indonesia itu menjaga. Ya. Padahal alamnya sudah sangat bagus. Ya. Jadi ya mudah-mudahan masyarakatnya itu bisa lebih peduli terhadap lingkungannya. Keren nih sepertinya ya. Nah, kemudian untuk selain di Batu Katak, di mana lagi nih trip yang sudah dilakukan? Karena kan sudah ada beberapa charity fun trip ya yang sudah dilakukan. Nah, kemana saja lagi? Trip pertama kita ke Porsea, ke desa Sitorus. Di sana seperti apa potensi wisatanya? Di sana kita lebih ke mengenal budayanya. Karena di sana itu masih masyarakatnya kultur budaya Bataknya sangat kuat. Kultur budaya. Dan di sana itu kita melihat banyak rumah adat yang usianya udah 300 tahunan. Wow, sudah cukup lama. Iya, rumah bolon. Oke. Jadi gimana masyarakat sana pengen menanamkan ke anak-anaknya bahwasanya jangan sampai melupakan adat walaupun kamu sudah pergi jauh dari kota itu. Ke Kampung Nelayan juga. Kita tripnya kita nanam. Oh, yang menanam mangrove tadi menanam ya. Mangrove. Tripnya dalam bentuk menanam mangrove untuk melestarikan lingkungan di sana ya. Iya. Charity Fun Trip CFT sudah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Memberikan donasi kepada rumah baca di Porsea, melakukan aksi pelestarian lingkungan dengan menanam mangrove di Belawan, mengeksplorasi wisata Gua Batu Katak, dan menghibur masyarakat desa terdampak akibat erupsi Sinabung. Proses dalam memilih lokasi trip nih, ini seperti apa? Untuk menentukan tempat charity fun trip pasti harus ada survei. Nanti ada timnya. Nanti itu ada beberapa tempat nanti dikasih mereka. Nanti kita bisa diskusikan mana tempat yang paling membutuhkan bantuan. Baik. Kriterianya apa saja nih yang untuk tempat-tempat yang harus dikunjungi sama teman-teman di YAC? Sekolah ataupun desa yang tertinggal yang kita tuju. Itu yang diprioritaskan ya? Iya. Baik. Untuk tujuan sendiri charity fun trip, apa sih goal yang ingin teman-teman capai dalam program ini? Goalnya sih kita sederhana ya, kita ingin show action, maksudnya pemerintah itu bisa lebih peduli terhadap warga di pelosok pedalaman. Maksudnya di sana tuh masih ada warga yang butuh perhatian. Sebenarnya kalau kegiatan kita itu cuman 2 hari itu sebenarnya nggak ada efeknya, tapi kita bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa berkegiatan. Untuk bisa melakukan hal yang sama seperti itu ya. Baik Bang Nada, simpan lagi sejenak cerita kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Ya pemirsa, seperti apa komentar masyarakat mengenai kegiatan dari Youth Awareness Community ini atau YAC? Berikut cuplikannya.
Kalau ditanya kenapa masih setia, karena banyak sekali sih manfaatnya. Setiap CFT yang saya ikuti banyak kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya seperti CFT 2 itu menanam mangrove, CFT 3 kita lebih kepada teknologi, dan CFT 4 kali ini kita lebih mengenalkan kepada budaya kepada anak-anak. Ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan safety selanjutnya, ya di IAC, saya dapat melihat kalau misalnya sebenarnya anak-anak itu pengen punya cita-cita yang tinggi, tapi mereka tuh sangat takut untuk bermimpi karena pendidikannya tuh kurang. Jadi memang safety-nya udah 4 kali ya, aku ikut terus-terusan dari yang pertama sampai yang keempat. Karena memang di CFT ini selain kita bisa jumpa sama anak-anak yang punya karakter yang beda-beda dan seru, unik. Dan ternyata mereka juga pintar-pintar sebenarnya gitu. Ini itu yang buat aku juga ternyata nggak ada bedanya dimanapun kita ya. Anak-anak itu tetap semuanya sama, hanya saja memang perhatiannya yang masih kurang. Baik Bang Nada, dari segala banyak program nih ya, sudah Charity Fun Trip yang ketiga malah ya. Nah, apa sih cita-cita yang besar yang ingin diwujudkan oleh IAC melalui program-programnya? Tujuan kita, cita-cita kita tuh ingin desa yang udah kita jalani, yang udah kita kunjungi, nanti beberapa saat lagi kita balik, kalau bisa di sana udah kehidupannya jauh lebih membaik. Nah, kemudian untuk tantangan yang dialami nih, pastilah banyak tantangan ya dari Charity Fun Trip yang pertama sampai yang ketiga. Birokrasi ya, mungkin birokrasi untuk perizinan mungkin ada beberapa sektor yang masih mungkin mereka belum tahu bahwasanya kegiatannya bahwasanya untuk ke desa tersebut, tapi mungkin butuh penjelasan lebih detail bahwasanya mereka jauh lebih aware. Kalau yang awal mereka belum tahu, mereka kadang suka menutup diri. Ngapain ini kalian? Oh, berarti sempat kesulitan untuk mendapat izin ketika mengadakan Charity Fun Trip? Sempat sih. Lalu seperti apa bentuk teman-teman untuk meyakinkan mereka bahwa kegiatan ini memang sangat bermanfaat untuk masyarakat setempat? Kita buat proposal, di proposal itu kita lihat kan kegiatan kita yang lalu-lalu. Bahwasanya ini kegiatannya positif. Dan biasanya cara itu efektif ya untuk meluluhkan mereka. Cukup efektif. Baik. Nah, kemudian untuk perubahan sendiri nih, Bang Nada sudah bergabung di IAC. Apa sih dari diri pribadi yang mungkin jauh berubah sebelum ikut di IAC? Untuk saya sendiri yang dulunya kurang suka sama anak-anak jadi lebih suka dengan anak-anak sekarang ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ya jauh lebih peka terhadap, dulu saya tipikal orang cuek. Nah, ini sekarang bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Baik. Terakhir nih Bang Nada, apa nih harapannya untuk kegiatan IAC di masa yang akan datang? Kegiatan ini bisa terus berlanjut dan bisa trip yang lebih jauh. Itu harapannya, kita bisa lebih menjangkau lebih jauh desa yang kita inginkan. Baik Bang Nada, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Semoga semakin banyak masyarakat yang terbantu ya dengan kegiatan Charity Fun Trip ini. Mengangkat potensi wisata sekaligus menyebarkan manfaat untuk masyarakat setempat. Semoga apa yang dilakukan oleh Youth Awareness Community atau IAC ini bisa menjadi teladan bagi kita semua untuk terus berlomba-lomba membuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, saya Riza Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.